Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi kita di channel Ruang Temu Inspirasi. Salam sehat untuk kita semua. Nah, kali ini kita ingin ngomongin tentang pentingnya membangun otot dan menghindari cedera. Nah, kali ini gue udah bersama Dokter Bagus Alam, yaitu dokter umum yang saat ini magang bersama dokter ortopedi dan bakal membahas tentang yang tadi kita sebutkan terkait dengan otot dan juga penanganan cedera. Apa kabar, Dok? Halo, salam sobat inspirasi, salam Jos. Salam Jos. Salam kenal, gue Dokter Pandu yang lagi kebetulan magang di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang sama dokter ortopedi. Dokter ortopedi itu dokter yang bahasnya tentang otot, sendi, dan tulang. Jadi cocok banget ya bahas-bahas soal kekalceran begini. Kekalceran. Mungkin pertanyaan pertama, Dok. Apa pentingnya kita gitu, apalagi generasi muda untuk membangun ototnya, apalagi untuk bekal di masa tua? Boleh. Pertanyaannya, jadi gini dulu. Sebelumnya dokter ortopedi itu ruang lingkupnya apa? Kenapa kok bisa penting banget sama olahraga dan penanganan cedera? Karena dokter ortopedi itu dokter yang menangani patah tulang, ligamen, atau penyambung otot dan tulang, ototnya juga sama sendi-sendi. Jadi yang cedera awal, yang pegel-pegel sendi lutut, sendi elbow, nah itu juga bisa kita tanganin. Oh, gitu ya, Dok ya. Itu yang membuat saya magang sama dokter ortopedi. Banyak kasus cedera olahraga atau cedera kecelakaan aja yang kita treat. Itu dulu intronya. Nah, lanjut nih, tadi kan ditanya penting membangun massa otot. Otot itu ya, sobat inspirasi ya, bukan cuma penampilan, tapi juga ada fungsinya. Maksudnya gimana? Jadi otot itu kan postur tubuhnya bagus, metabolisme atau pencernaan jalannya lancar, itu juga bisa melindungi kita dari cedera sama dari penyakit jangka panjang. Kayak misalnya diabetes itu kan metabolisme gulanya susah ya, dengan kita olahraga bagus, lebih terkendali tuh gulanya. Nah, kalau banyak cedera karena mungkin kurang pemanasan atau memang massa ototnya tidak mensupport olahraganya. Jadi literasi banyak sekarang di medsos atau di media lain gitu ya, Dok ya. Ya tadi relate juga, maksudnya sakit yang menjelang hari tua itu juga bisa ditanggulangi dengan otot yang memang siap gitu ya, Dok ya. Nah, itu kenapa tadi? Ya, sekali lagi ya, otot, tulang, sendi-sendi itu kan postur ya. Postur penopang. Tulang pasti lama-lama mengalami penuaan, otot juga. Namun itu kayak investasi jangka panjang. Kita latih di usia 20, di usia muda, sampai tua, dengan konsisten pastinya ya. Itu tetap akan menopang tubuh kita jadi lebih tegap, jadi nggak gampang sakit encok punggung. Terus berat badannya lebih ramping, kaki-kakinya nggak gampang pegel-linu gitu. Jadi yang pas itu untuk tulang pasti masanya berkurang, tapi kalau otot itu yang menguatkan gitu ya, kira-kira gitu ya, Dok ya? Yes, massa tulang berkurang, massa otot berkurang, tapi karena sesuai usia dan kita punya tabungan masa muda. Mungkin boleh dicek tuh di YouTube channelnya juga tentang apa menabung di usia muda untuk masa tua. Benar nggak, Bang? Benar. Guys, luar biasa. Nah, ini mungkin yang kedua, Dok, pertanyaannya. Kenapa membangun otot itu butuh waktu yang ya cukup lama gitu ya, dan butuh konsistensi juga. Kenapa? Ya benar banget, karena kita itu workout, kita itu latihan, itu tuh ototnya bukan langsung jadi, tapi ada sobek tipis-tipis, kecil-kecil dulu. Begini jadinya, melebarkan ototnya. Nah, saat kita istirahat, makan cukup, nutrisinya bagus, itu tuh padat lagi, diisi tuh tengahnya, jadi ototnya membesar. Dan ingat, otot itu tahu mana yang konsisten, mana yang FOMO. Oh gitu ya, Dok ya? Kalau cuman FOMO 2 minggu, 3 minggu, ya jangan ngarep lah bisa gede banget. Atau minimal tegapnya dulu, posturnya dulu ya. Jadi latihan yang baik itu untuk membangun otot tuh kayak apa, Dok? Untuk biar misalnya lepas juga dari cedera gitu ya.
Ya latihan itu bisa dimulai dari basic. Basicnya seperti apa ya? Squat, body squat pakai badan, push up, terus juga bisa row mungkin pakai galon, pakai benda-benda sederhana aja. Ada tuh orang mungkin pakai ember dicor terus begini bisa buat barbel. Ya itu ini banget ya apa namanya dengan barang-barang yang sederhana kayak barbel di rumah tuh ya mungkin tadi kenapa orang itu wah pengen tuh badannya bagus gitu ya. Tapi memang niatnya juga nggak sebagus itu gitu ya. Itu tipsnya apa dok? Biar kita tuh tetap konsisten gitu. Apalagi yang memang generasi muda yang memang kerja gitu. Nah itu gimana dok? Ya sebenarnya gini, olahraga itu awalnya yang terberat itu melawan rasa malas. Nah, setelah kebiasaan terbentuk, bentuk dulu tuh form. Ingat form itu fondasi. Ya. Beban itu hasil konsistensi. Iya bener juga. Biasanya sih biar termotivasi gitu ya. Kita kan biasanya saya pribadi dok ya, bikin jadwal gitu ya, bikin jadwal workout gitu ya. Nah kita contreng tuh satu hari itu udah. Walaupun memang banyak yang enggak. Artinya kalau misal kita menulis juga gitu ya contreng itu katanya bikin motivasinya tinggi gitu. Walaupun ya niat lainnya juga butuh didorong gitu ya. Misalnya ada teman workout gitu ya dan lain sebagainya. Nah mungkin ini dok pentingnya nutrisi dok. Tadi kan dibilang bahwa kan otot itu dilatih itu sebetulnya dirusak. Nah setelah dirusak, nah itu dia istirahat, dibangunnya dengan nutrisi juga gitu ya, sehingga dia membuat ototnya padat gitu ya. Kira-kira gitu ya tadi penjelasannya. Nah ini menurut Dokter Pandu bagaimana menyimbangkan antara tadi latihan, istirahat sama tadi nutrisi yang baik gitu. Oke, jadi memang kita ambil rumus 50, 25, 25. Maksudnya apa? Ya, 100% kita bagi 3. Jadi begini, karena latihan itu kita kasih porsi 50%. 50%. Nutrisi, suplemen itu 25%. Istirahat juga 25%. Jadi, waktu kita tidur dan makan yang cukup nutrisi, itu otot-otot yang dilatih selama latihan tuh dipoles tuh. Makanya optimal. Ya. Jadi kalau tidurnya kurang, makannya juga ya mohon maaf, contohnya nasi kotak aja dari kantor atau gorengan beli di depan, jangan ngarep cepet gede ya atau cepet kebentuk. Yang penting kebentuk dulu deh pondasinya gitu. Jangan ngarep ya. Ya. Artinya tadi mungkin pertanyaan nih, nutrisi yang baik itu seperti apa dok untuk membangun tadi massa otot yang baik? Singkatannya sih TKTP ya, tinggi kalori, tinggi protein. Tinggi kalori, tinggi protein. Jadi kita pilih makanan yang proteinnya tinggi dan energi juga tinggi. Energi itu kan dari kalori, proteinnya tinggi bisa dari sapi, ayam, ikan, tuh daging. Ya. Nah terus kalori tambahannya ya itu nasi tetap sama sayur buat serat. Karena kita kalau tanpa sayur mencerna yang lain ini gimana? Ya. Ditambah suplemen untuk mendukung recovery kamu. Suplemen vitamin gitu ya? Sama susu. Ya. Oh itu, jadi teman-teman kalau udah latihan gitu ya, nutrisinya juga didampingi dengan nutrisi yang baik. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya nih dok nih, mungkin yang terkait istirahat nih. Kalau misalnya kita workout di jam istirahat, misalnya nih, teman-teman generasi muda tuh pulang kantor tuh misalnya jam 8 sampai rumah. Nah, di situ cuma ada barbel gitu ya. Apakah dimungkinkan workout itu ya di rumah misalnya jam 8 atau nggak jam 9 gitu. Itu kan waktu-waktu istirahat sebenarnya. Nah, itu gimana dok menurut Dokter Pandu? Iya, sebenarnya memang waktu olahraga itu kita yang nentuin ya. Nah, kalau malam-malam itu pastikan juga habis itu istirahatnya cukup karena kan badannya masih berdebar ya karena efek samping workout kan dadanya lebih tebar. Terus mungkin belum beres-beres karena berkeringat. Iya. Pentingnya itu aja sih, habis itu kalau emang bisa yang latihan malam, please istirahatnya yang deep sleep, artinya tidurnya dalam. Saya sendiri sharing ya, misalnya juga ya kebetulan lagi banyak kerjaan baru bisa jam 10 malam ya, saya tetap latihan jam 11. Selesai jam setengah 1, nah habis itu udah cooling down, baru beres-beres, tidur. Pokoknya tidur itu harus deep sleep, bener-bener.
benar-benar pules gitu ya dok ya, dan juga nggak kebangun-bangun gitu ya. Nah itu sangat berpengaruh ya dok ya, istirahat itu ya tadi ya. Iya. Nah mungkin ini yang tips untuk generasi muda dok, untuk tadi ya membangun habit workout itu gimana menurut dokter Pandu? Ya, workout itu ada 3 tips nih. Yang pertama, kita harus kuasain dulu teknik atau form bentuk latihannya. Terus yang kedua, juga dengerin tubuh kamu. Listen to your own body. Nyeri itu ada yang wajar, ada yang enggak. Nyeri yang enggak wajar ya pasti nyerinya berlebihan, digerakin aja nyeri. Nah itu amit-amit cedera tuh. Terus juga kita bercermin sama diri sendiri. Maksudnya jangan bandingin sama progres orang. Mungkin ada orang yang bisa 3 tahun udah gede banget, atau 3 tahun pemainnya udah jago banget. Ya setiap orang kan punya kisahnya beda-beda ya. Ya perjalanannya masing-masing ya buat workout ya. Ada yang cepat, ada juga yang lama gitu ya, tergantung konsistensi tadi kan dok. Yang penting satu, berproses. Oh gitu ya, proses ya. Nah itu paling yang tadi, untuk tadi yang tips yang pertama dok, kuasai teknik dulu. Nah ini referensinya sekarang kan udah banyak banget ya dok ya. Jadi mungkin nggak ada alasan buat generasi muda buat tekniknya nggak tahu gitu. Itu gimana dok? Ya sebenarnya kita tuh dokter juga ada dokter SPKO loh, atau kedokteran olahraga. Nah bisa tuh datangin ke kunjungan ke praktek dokter olahraga buat minta saran. Saya mau mulai workout, tujuannya misalnya basket, tujuannya misalnya memang pengen gede. Nah kita akan buatin latihan khususnya. Juga sharing aja, misalnya punya penyakit ternyata diabetes, saya hambatannya apa, itu bisa dibantu sama dokter olahraga. Dia nggak mesti nanganin cedera kok. Dari basicnya dulu sampai exercise-nya apa bisa kita bikin programnya. Oh gitu ya dok ya. Jadi orang yang diabetes juga pun ada programnya? Oh iya, biar gula darahnya terkontrol, gimana? Gitu. Apakah berenang? Tapi kalau dia nggak bisa berenang, padahal kan sumpah kita apa, do no harm ya. Iya. Dan mungkin tambahannya ke dokter nutrisi juga buat tadi ya, yang punya memang target mungkin atlet gitu ya. Dokter nutrisi juga bisa bantu buat bikin program nutrisinya gitu ya. Iya. Begitu juga tadi yang mungkin yang punya penyakit diabetes. Nah itu mungkin juga butuh juga ya dok ya, konsultasi ke dokter tadi SPKO dan dokter nutrisi ya. Gizi. Dokter spesialis gizi. Nah